Perkenalkan, saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Ini saya akan menyampaikan ringkasan dari mata kuliah Manajemen Operasi 2. Tujuan pembelajaran: memahami perkembangan terbaru, permasalahan, atau isu-isu penting dalam manajemen operasional di Indonesia dan internasional. Memahami konsep dasar dan fungsi-fungsi manajemen operasi secara komprehensif. Melakukan analisis kasus, identifikasi masalah, tinjauan teoritis, dan rekomendasi solusi masalah dengan menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen operasional dan penguasaan software untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan MO. Deskripsi isi. Perkuliahan ini membahas manajemen operasional, peluang dan tanggapan pada abad ke-21, peramalan, metode transportasi, perencanaan kapasitas, material recruitment, strategi lokasi, manajemen persediaan, penjadwalan, dan CPM atau PERT. Kita masuk pada bab yang pertama, manajemen operasi, tantangan dan peluang abad ke-21. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, dan sebagainya. Namun di saat ini, pengertian produksi pada menjadi sangat luas meningkat, nilai masuk input menjadi keluaran output. Dengan demikian, kegiatan usaha-usaha dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya, dan menjalankan juga kegiatan produksi. Selanjutnya, manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi. Yang pertama, materi atau bahan. Kedua, mesin atau peralatan. Ketiga, manusia atau karyawan. 4, modal atau uang. Dan yang kelima, manajemen yang akan memfungsionalkan keempat faktor yang lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari yang pertama, ongkos produksi. Yang kedua, kualitas produksi atau jasa. Dan yang ketiga, tingkat pelayanan. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas, ada 3 hal yang perlu diperingati. Yang pertama, fungsi. Yang kedua, sistem. Dan yang ketiga, keputusan. Selanjutnya kita masuk pada sasaran operasi. Ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi ada 4. Yang pertama, biaya. Kedua, kualitas. Ketiga, penyerahan. Dan yang keempat, fleksibilitas. Selanjutnya proses transformasi ada 3. Yang pertama masukan, yang kedua proses, dan yang ketiga keluaran. Ini kita masuk pada perbedaan barang dan jasa. Yang pertama kita akan membahas barang, yaitu manajemen produksi, yang berupa berwujud, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, dan kualitas objektif. Sedangkan yang kedua jasa, yaitu manajemen operasi, tidak berwujud, dapat disimpan, proses manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, kontak dengan konsumen tinggi, kualitas subjektif. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor produksi. Yang pertama, alam, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, dan yang keempat teknologi. Ruang lingkup perencanaan sistem produksi, yaitu ada perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Sedangkan sistem pengendalian produksi, yaitu ada pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian bahan kerja, pengendalian bahan produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Selanjutnya, sistem informasi produksi, yaitu ada struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan. Selain itu, manajemen produksi juga memiliki tujuan. Apa itu tujuan dari manajemen produksi?
adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk pada manajemen operasi dalam e-business. Bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian dan sebagainya. Fungsi bisnis yaitu mensupport bagian marketing, produksi, accounting, dan human resource. Yang pertama, data di entry. Yang kedua, transaction process. Yang ketiga, database. Yang keempat, document and report generation. Dan yang kelima, proses pemeriksaan. Kita masuk pada keputusan pendukung e-business. Pendukung dalam e-business. Untuk dapat sukses dalam e-business dan e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional bisnis. Strategi manajemen dengan direksi komite eksekutif yang mengembangkan sasaran keseluruhan strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi. Selanjutnya ada tactical manajemen, para manajer yang mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, penjadwalan anggaran, merinci kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis bagi submitnya. Operasi manajemen mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan, mengatur penggunaan sumber daya dan kinerja tugas sesuai dengan prosedur dan anggaran. Itu ada 4 tahap evolusi dalam e-business. Yang pertama tahap inform, yang kedua tahap automate, yang ketiga tahap integrate, dan yang terakhir tahap refine. Topik-topik utama dalam manajemen operasional pada abad ke-21 itu ada 3. Yang pertama, peran baru manajemen proyek abad ke-21, kedua, loyalitas baru, dan yang ketiga, manajemen proyek. Kesimpulan dari materi manajemen operasi ini adalah yang pertama, manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Yang kedua, berlaku untuk berbagai macam produsen barang sebagai elektronik, garment, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa sebagai media massa hiburan, pendidikan, dan konsultan. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Pak Adi. Yang pertama, bagaimana manajemen operasional di abad ke-21. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada masa lalu pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, dan sebagainya. Namun di saat ini pengertian produksi pada menjadi sangat luas, meningkat nilai masuk input menjadi keluaran output. Dengan demikian, kegiatan usaha-usaha dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya, dan menjalankan juga kegiatan produksi. Selanjutnya soal yang kedua, apa itu e-business dan apa itu e-commerce? E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Sedangkan e-commerce adalah sebagai transaksi jual beli melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang. Sekian ringkasan dari materi manajemen operasi, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.